Bulan bisa aja menyimpan lebih banyak reservoir air daripada dugaan awal para saintis. Permukaan bulan di bayangan permanen dipenuhi dengan perangkap dingin. Kalau bisa menapakkan kaki di salah satu kutub bulan, terutama di kutub selatannya, kamu akan bisa ngelihat bayangan seluas 39.000 km persegi di berbagai penjuru. Ada perangkap dingin kecil yang lebarnya cuma 1 cm, tapi banyak juga yang ukurannya jauh lebih besar. Area ini diselimuti kegelapan abadi dan kemungkinan nggak pernah disinari cahaya selama miliaran tahun. Ilmuwan memperkirakan di situ tersimpan banyak misteri, termasuk juga lubang es kecil seukuran koin yang bisa digunakan sebagai sumber air minum astronot atau bahan bakar roket. Mayoritas airnya bisa ditampung di dalam gelas atau disimpan di bawah butiran pasir bulan. Sebuah teori menyatakan 40.000 km persegi permukaan bulan mungkin bisa dipakai untuk menyimpan air. Tapi nggak ada yang bisa membuktikan teori ini sebelum ada manusia atau rover yang dikirim langsung ke sana. Bulan nggak benar-benar putih tanpa warna. Menurut para astronot yang mendarat pada tahun 1969, warna bulan agak kecoklatan. Penelitian lebih lanjut juga nunjukin kalau area gelap bulan berwarna agak coklat dan biru. Area dataran tingginya berwarna kekuningan dengan sedikit corak putih dan pink. Warna seisi bulan bervariasi karena kadar logam di permukaannya berbeda-beda. Misalnya saja, titanium atau besinya. Mata kita juga nggak begitu sensitif untuk mendeteksi perbedaannya. Tapi mayoritas permukaan bulan mengandung mineral yang secara alami berwarna abu-abu. Dan dari bumi, kita juga ngelihatnya sebagai abu-abu. Di luar angkasa, astronot nggak bisa menjajaki tanah karena di sana nggak ada gravitasi. Mereka nggak perlu pakai sepatu dan seringnya malah cuma pakai kaos kaki berlapis-lapis biar mereka nggak kedinginan. Tapi di atas sana, kaki mereka bisa mengalami sejumlah masalah. Kalau kaki mereka kapalan, serpihan kulitnya bisa lepas cuma dalam beberapa saat. Seorang astronot juga bilang, bagian bawah kakinya jadi sangat lembut, tapi bagian atasnya malah sangat kasar kayak kulit buaya. Dia menggunakan bagian atas kakinya untuk menjelajahi permukaan bulan dengan selusur kaki di stasiun luar angkasa. Kondisi di atas sana terbilang sulit. Para astronot di Stasiun Luar Angkasa Internasional atau ISS harus memakai susuran kaki dan loop supaya tubuh mereka tetap stabil saat beraktivitas biasa seperti bercukur. Dan kalau mau berolahraga, mereka bisa memasukkan kaki mereka ke dalam sepatu di alat latihan. Mereka harus lebih sering berolahraga ketimbang di bumi, yaitu sekitar 2 jam setiap hari. Di atas sana, tubuh manusia nggak terbiasa bergerak atau beraktivitas tanpa gravitasi. Selain itu, mereka bisa kehilangan banyak massa tulang dan otot kalau kelamaan tinggal di luar angkasa. Bahkan, mereka bisa kehilangan hampir 20% massa otot setelah berada di lingkungan tanpa gravitasi selama 11 hari. Tapi di luar angkasa sana, mereka nggak perlu menggunakan beban kan? Kondisi nol gravitasi juga mempengaruhi tubuh mereka. Jadi, astronot sering menggunakan alat yang dipasangi 2 kaleng kecil untuk menciptakan vakum. Dengan begini, mereka bisa narik alat ini di tiang panjang. Di ISS, mereka juga bisa menggunakan sepeda dan treadmill. NASA telah ngucurin biaya miliaran rupiah untuk bikin pulpen yang bisa dipakai buat nulis di lingkungan nol gravitasi. Dan ternyata, pensil bukan solusi terbaik mereka. Alat tulis ini bisa ninggalin debu grafit karena sering patah dan rusak. Selain itu, pensil terbuat dari bahan kayu yang sangat gampang terbakar di kapsul bertekanan dan tinggi oksigen. Benda biasa pun bisa membahayakan loh kalau dibawa ke luar angkasa. Jadi, mereka perlu bikin pulpen luar angkasa. Pulpen ini bisa menghasilkan tulisan jelas plus bersih dan tintanya bisa ngalir meski tanpa gravitasi. Di dalamnya juga terdapat nitrogen terkompresi untuk mendorong tinta keluar dari pulpen. Dengan begini, mereka bisa nulis selagi melayang-layang atau menyelam di bawah air. Saat berada di luar angkasa, astronot juga mengalami hal-hal biasa seperti ngerasain gatal di area wajah. Tapi, saat mengenakan pakaian luar angkasa, mereka nggak bisa menggaruknya. Berarti mereka harus nyari cara lain. Malah terkadang, mereka menggunakan mikrofon di dalam helm sebagai alat bantu garuk. Atau bisa juga dengan nempelin velcro pada helm. Para astronot harus melewati proses kompleks agar tetap terlindung dari radiasi luar angkasa. Tubuh manusia belum bisa menangkal badai proton dan sinar kosmik dari matahari. Jadi, pakaian luar angkasa dan perlengkapan lainnya sangat penting. Sejumlah penelitian juga ngejelasin soal diet kaya antioksidan yang menggunakan berbagai sayuran seperti bayam, tomat, dan bit merah.
Diet ini bisa mengurangi dampak buruk radiasi. Pakaian luar angkasa mereka nggak melulu putih. Pada proyek luar angkasa berawak pertama NASA, alias Project Mercury, para astronot memakai baju silver. Tapi saat itu mereka nggak keluar sambil menjelajahi ruang hampa udara sih. Warna silver sebetulnya kurang cocok dan pakaian luar angkasa mereka harus gampang memantulkan cahaya. Jadi sebaiknya pilih putih aja, karena warna ini paling efektif memantulkan radiasi di luar angkasa. Kita sendiri berada di bumi, dan atmosfernya mirip perisai yang mampu melindungi kita dari 77% radiasi matahari. Tapi di luar angkasa, para astronot nggak memiliki perlindungan yang sama. Mereka sangat rentan terkena luka bakar akibat sinar matahari terik dan panas ekstrim. Pakaian luar angkasa berwarna putih punya fungsi seperti cat putih pada dinding yang bikin seisi ruangan jadi lebih adem. Warna terang juga menyerap panas 35% lebih rendah. Tapi, pakaian mereka nggak cuma putih. Saat terbang ke luar angkasa atau kembali lagi ke bumi, mereka biasanya memakai baju oranye cerah yang mencolok. Kalau pendaratannya mengalami masalah dan mereka harus segera keluar pesawat, tim penyelamat bisa lebih gampang ngelihat mereka. Tapi zaman sudah berubah, dan saat ini sudah ada alat yang lebih canggih untuk melacak lokasi para astronot yang membutuhkan bantuan. Contohnya yaitu pelacak GPS dan transponder. Jadi, pakaian mereka nggak perlu berwarna oranye ngejreng lagi. Mereka cuma perlu melayang-layang di luar angkasa yang tenang sambil menikmati pemandangan indah di tempat gelap dan sunyi. Di sana, mereka bisa ngeliat miliaran bintang, planet, komet, matahari, bulan, dan masih banyak lagi. 95% alam semesta kita masih belum tersingkap, tapi seenggaknya pemandangan di sana sangat menawan. Semua itu bisa terjadi karena tubuh mereka terikat. Tapi gimana ya kalau mereka malah mengalami masalah saat keluar dari pesawat dan talinya kemudian lepas? Pasti pengalaman indah mereka langsung berubah jadi cerita horor. Tapi NASA telah mengantisipasinya kok. Mereka bikin ransel jet khusus bernama Saver atau Simplified 8 for EVA Rescue. Ransel jet ini menembakkan nitrogen terkompresi dari 24 pendorong sehingga bisa mengarahkan astronot ke tempat aman. Bahkan menurut teorinya, astronot bisa ngeluarin gas dari pakaian mereka atau ngelempar alat ke arah berlawanan untuk mendorong tubuh mereka. Tapi cara ini sulit dilakukan karena mereka perlu melemparnya sejajar dengan pusat massa. Kalau nggak begitu, mereka cuma akan muter-muter nggak karuan sampai bingung harus kemana lagi. Saver akan mendeteksi rotasinya secara otomatis dan menggunakan jet untuk mengarahkan mereka menuju ke tempat aman. Para saintis perlu waktu 10 hari untuk mengajari ikan mas nyetir. Tujuannya yaitu agar ikan itu bisa menggerakkan akuariumnya ke arah target. Dan sebagai imbalannya, si ikan diberi makanan. Penelitian ini bisa membantu kita menjelajahi luar angkasa di kemudian hari. Dan pastinya, sudah ada gambaran di pikiran kita saat ini kan? Mungkin dengan cara seperti ini, kita akan menghubungkan bagian tubuh dan gerakan kita di luar angkasa. Selanjutnya, kita akan tahu batas maksimum rentangan tangan kita saat ngambil gelas kopi tanpa menjatuhkannya. Kendali gerakannya nggak akan sama seperti gerakan di bawah pengaruh gaya gravitasi. Kita juga perlu mastiin kalau gambaran otak kita berlainan antara di darat dan di laut, atau semuanya sama aja. Jadi saat ilmuwan tadi mengajari si ikan nyetir, artinya ikan itu akan menyentuh dinding akuarium ke arah yang ditentukan saat ia melihat target. Dengan begitu, mereka bisa mindahin akuarium ke posisi yang diinginkan ikan.